Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Husaini, mahasiswa manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang refleksi pembelajaran pada manajemen motivasi. So, penasaran? Simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya saya hanya mengetahui bahwa motivasi itu hanya untuk menambah dorongan semangat saja. Tetapi setelah saya mempelajari manajemen motivasi di semester 7 ini, saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lebih mendalam tentang manajemen motivasi. Itu sangat berguna bagi saya di dalam dunia kerja. Saya mempelajari tentang 7 materi, yaitu tentang motif, motivasi, dan motivasi kerja, pendekatan-pendekatan motivasi, juga belajar bagaimana teori-teori motivasi lebih mendalam, juga belajar psikologi organisasi, belajar hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya, riset motivasi dan model motivasi, juga belajar tentang penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Tentu materi-materi itu sangat berguna bagi saya di dalam dunia kerja. Dari kesemua materi itu, saya lebih tertarik kepada materi tentang bagaimana hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Karena menurut saya antara motivasi dan manusia itu sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Walaupun manusia itu sendiri misalnya tidak memiliki motivasi, nanti juga akan merasakan bahwa motivasi itu penting terhadap dirinya. Jadi jangan pernah meremehkan motivasi itu sendiri. Ada banyak sekali manfaat yang saya rasakan ketika saya mempelajari materi ini, karena faktor-faktor kompleksitas manusia ini memiliki peran penting dalam membentuk motivasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor kompleksitas manusia yang mempengaruhi motivasinya, yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Tentu sebagai manusia kita banyak sekali mempunyai kebutuhan dan keinginan yang beragam. Mulai dari yang mendasar seperti tempat tinggal atau kebutuhan makan, sampai yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri dan penghargaan. Nah, hubungan antara motivasi dan kebutuhan dan keinginan manusia ini sangat erat, karena motivasi itu akan mendorong semangat untuk meraih kebutuhan dan keinginan manusia tersebut. Faktor yang kedua yaitu nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh individu juga mempengaruhi motivasinya. Karena kita sebagai manusia akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinannya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Faktor selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi motivasinya. Pengalaman positif tentu dapat meningkatkan motivasi, dan juga pengalaman negatif tentu juga dapat menurunkan motivasi itu sendiri. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan kerja, lingkungan sosial, itu juga dapat mempengaruhi motivasinya. Lingkungan yang positif dan mendukung itu akan meningkatkan motivasi, sementara lingkungan yang negatif itu akan menurunkan motivasi itu sendiri. Dalam dunia kerja, hubungan faktor kompleksitas manusia dan motivasinya itu memiliki keterlibatan yang sangat penting. Bagi saya, setiap individu tentu memiliki motivasi yang unik dengan berbagai kompleksitasnya. Oleh karena itu, saya paham bahwa pendekatan motivasi yang efektif adalah pendekatan yang mempertimbangkan kompleksitas manusia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik individu.
Hal itu yang saya rasakan di tempat kerja saya. Saya mempunyai pimpinan yang begitu humble, begitu harmonis, begitu royal. Jadi itu juga saya rasa meningkatkan motivasi para stafnya untuk lebih bekerja lebih giat lagi. Dan itu juga yang membuat kami para staf merasa nyaman berada di tempat kerja tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.